Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat semua. Semoga pada hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan dimudahkan rezeki kita semua. Amin. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini akan saya share sebuah kisah dialog antara iblis dengan Nabi Yahya alaihissalam. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui, iblis adalah makhluk yang durhaka, sombong, pembohong, pendusta, laknatullah, dan lain-lain. Itulah yang diajarkan kepada kita semenjak kita di sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Begitupun yang kita dengar dari para mubaligh, para ustadz, para kiai, para penceramah, dan juga dari buku-buku yang kita baca, baik buku cetak maupun elektronik. Pokoknya iblis itu isinya hanyalah jahat, negatif, nggak ada baiknya sama sekali. Dan pembohong besar, itulah notabene iblis. Namun sahabat semua, pernah sekali waktu iblis berkata jujur ketika iblis bertemu dan dialog dengan Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Kisah Nabi Yahya bin Zakaria bertemu, berdialog, dan melihat wujud asli iblis berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Muqatil meriwayatkan dari Silih bin Sa'id, dari Abu Syaf, dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suatu ketika iblis laknatullah, sang pengingkar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria. Inilah kisahnya, dialog antara iblis dengan Nabi Yahya alaihissalam. Suatu hari, iblis menemuinya, yaitu menemui Nabi Yahya alaihissalam. Dan ketika iblis tidak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, "Hai Abu Murrah, aku ingin minta satu hal padamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya," kata Nabi Yahya alaihissalam. Nama iblis sebenarnya, sahabat semua, adalah Al-Haris, dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terkutuk dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. "Ya, aku akan bersedia melakukan untukmu, wahai Nabiullah. Apa yang harus aku lakukan?" jawab iblis. "Aku ingin kamu memperlihatkan bentuk dan rupa aslimu, serta menunjukkan bentuk dan berbagai perangkap yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia," pinta Nabi Yahya alaihissalam. Mendengar permintaan tersebut, iblis berkata, "Wahai Nabiullah, permintaanmu sungguh sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan yang besar. Namun aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja, jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihat." Dan akhirnya, terjadilah kesepakatan di antara keduanya untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya. Setelah tiba pada waktu yang telah dijanjikan, iblis pun muncul di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Seketika itu juga iblis
langsung berubah bentuk menjadi makhluk yang mirip dengan hewan yang jelek dan menakutkan. Ciri-ciri fisik iblis. Sahabat sekalian, berdasarkan apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan iblis kepada Nabi Yahya, inilah ciri-ciri fisik iblis. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera, dan matanya memanjang, sama seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 tangan di bahunya dan 2 lagi di keningnya. Jari-jarinya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Iblis juga memiliki belalai, pincang dan mempunyai sayap. Di atasnya ada berhala majusi. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang berwarna beraneka ragam. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Beberapa saat lamanya, Nabi Yahya alaihissalam terkejut melihat wujud asli iblis. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Hai Abu Murrah, jawablah beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" "Wahai Nabiullah, ini semua karena nenek moyangmu, Nabi Adam alaihissalam," jawab iblis. "Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dan sujud yang selalu aku lakukan selama 400.000 tahun lamanya. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatiku. Sejak saat itu aku pun berubah dari bentuk malaikat ke bentuk setan seperti ini. Padahal tadinya di antara malaikat-malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Tapi sekarang lihatlah aku. Sekarang aku berubah menjadi buruk rupa dan jelek seperti yang Anda lihat." Jelas iblis yang mengungkapkan jati dirinya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut." Iblis menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan." Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat, dan di alat perangkapku yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila ia tetap bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia bisa untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap tersebut yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling suci." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Apa bentuk jerat perangkap tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi, jerat perangkap tersebut berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan tersebut selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut."
Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik-musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal tersebut, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, telur yang ada di kepalamu tersebut telur apa? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku seperti telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang suci. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya telur yang ada di kepalaku ini. Aku menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa? Tanya Nabi Yahya alaihissalam. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa itu besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang, alat yang aku pakai untuk membolak-balikkan hati orang-orang soleh. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku, yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Iblis berkata, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu dan paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Iblis pun menjawab, wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal tersebut. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu. Berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Iblis menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan antara keduanya kepadaku saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan seleraku. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakan zalim? Iblis menjawab, bentuk kezalimannya adalah dia merampas hak nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya tersebut, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana ia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya
alaihissalam bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusanmu. Iblis menjawab, kalau ia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau ia tak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku tersebut karena ia telah mengambilnya dariku. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berkata, tinggal satu pertanyaan yang bersifat khusus dan bersifat pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Iblis menjawab, ya, tanyakanlah. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau etika kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar perkataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi muram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah itu wahai iblis? Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, ngantuk, dan malas dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku. Iblis menjawab, ya wahai Nabi. Nabi Yahya alaihissalam berkata, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, iya, tidak ada lagi, hanya itu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berkata, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal tersebut, iblis menjadi marah dan sedih. Sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Iblis berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna kepada Anda. Iblis pun meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Itulah sahabat semua, kisah dialog antara Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis laknatullah. Dari sini kita tahu bahwa apa yang disampaikan iblis kepada Nabi Yahya adalah kejujuran. Kejujuran iblis, maharaja pembohong, maharaja pendusta, tapi menyampaikan dengan jujur kepada Nabi Yahya alaihissalam. Semoga setelah kita tahu, kita bisa hati-hati, bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan kita tidak terjerumus jerat perangkap iblis yang sangat halus dan berbahaya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat, dan Allah senantiasa melindungi kita dari jerat dan perangkap iblis. Amin. Mohon maaf sobat semua kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.